Apa? Tukang cabul itu benar-benar sedang meramu pil? Zhongkin dan Xiao Urong, dua wanita cantik dengan pesona yang berbeda, berseru hampir bersamaan. Kabar dari pelayan berbaju hijau membuat mereka terkejut tak percaya. Mengetahui resep pil memang satu hal, asal ada guru yang mengajarkan, menghafalnya saja sudah cukup. Namun, meramu pil sendiri? Itu cerita yang berbeda. Menjadi seorang alkemis tidak semudah menghafal resep. Harus ada pemahaman mendalam tentang farmakologi setiap bahan, serta penguasaan sempurna dalam mengendalikan api. Alkimia membutuhkan presisi tinggi dalam pengendalian suhu, dan perbedaan antara seorang alkemis biasa dengan seorang master terletak pada keahliannya dalam mengendalikan api. Bahkan dalam lingkungan elit seperti di Ao Pavilion, seseorang baru bisa menjadi alkemis tingkat 9 setelah melewati usia 30-an. Dalam sejarah, hanya segelintir jenius yang mampu mencapainya di usia 20-an. Lalu, pemuda cabul ini lebih berbakat dari semua jenius yang pernah ada? Yo Urong, anak itu pasti hanya ingin menarik perhatianmu, Zhongkin berkata dengan nada yakin. Xiao Urong mendengus. Standarnya terlalu tinggi untuk peduli pada pria seperti Yayan. Mimpi di siang bolong. Gumamnya angkuh. Tak lama, pelayan berbaju hijau kembali membawa kabar. Tungku meledak. Zhongkin dan Xiao Urong saling pandang dan terkekeh. Tentu saja, apa yang mereka harapkan dari seorang pemula? Suruh dia ganti rugi. Lalu abaikan, Xiao Urong berkata ringan. Namun, di dalam ruang alkimia, Yayan hanya menggeleng. Bukan kesalahannya, tungku itu terlalu jelek. Jika kultivasinya lebih tinggi, ia pasti bisa menyelamatkannya sebelum meledak. Baik, mari kita coba lagi. Setengah jam kemudian, pil berwarna emas pucat terbentuk di tangannya. Miss, dia berhasil. Pelayan berbaju hijau tergagap saat melaporkan kabar mengejutkan itu. Apa? Zhongkin dan Xiao Urong membelalakan mata. Mereka baru saja menertawakannya, dan sekarang dia benar-benar berhasil? Tak mungkin. Berdasarkan bahan yang diambilnya, kemungkinan besar ia meramu pil Spirit Gathering tingkat 9, Zhongkin menganalisis dengan nada serius. Meskipun hanya tingkatan terendah, sukses meramu satu pil berarti ia adalah alkemis tingkat 9. Alkemis sebelum usia 20. Ini gila. Nangong Aoyun, jenius keluarga Nangong, baru berhasil meramu pil pertamanya di usia 22, Xiao Urong berbisik. Nangong Aoyun, yang kini berusia 27. Adalah alkemis tingkat 7, salah satu yang terbaik sepanjang sejarah di Ao Pavilion. Namun pemuda yang baru saja mereka hina ini, lebih berbakat? Jika dia sehebat ini, bagaimana dengan gurunya? Zhongkin berkata penuh semangat. Jika kita bisa merekrutnya untuk kompetisi 4 keluarga, kemenangan pasti ada di tangan kita. Xiao Urong mengangguk cepat. Setiap gerakan kepalanya menyebabkan gelombang menggoda di dadanya, tetapi tak seorang pun memperhatikan itu sekarang. Cari tahu semua tentang dia. Perintah Zhongkin. Setengah jam kemudian. Miss, dia membuat pil lagi. Zhongkin dan Xiao Urong benar-benar terdiam. Bahkan alkemis berbakat pun butuh istirahat setelah satu kali meramu. Tapi Yayan langsung melanjutkan seolah tanpa beban. Bakat ini menakutkan. Ini informasi tentang dia. Pelayan berbaju hijau menyerahkan dokumen ke Zhongkin. Begitu Zhongkin membacanya, ekspresinya berubah drastis. Apakah ini benar? Benar, Miss. Xiao Urong ikut membaca dan langsung ternganga. Dia adalah menantu keluarga Chu di Sucheng. Gumamnya. Diusir seperti sampah, dipukuli hampir mati oleh keluarga Mao, lalu dibuang ke gunung untuk menunggu ajalnya. Namun, hanya dalam 4 hari, ia kembali sebagai penguasa, membantai keluarga Mao, menggulingkan kepala keluarga Ye, dan bahkan memaksa kepala keluarga Wang untuk datang dan meminta maaf secara pribadi. Xiao Urong menelan ludah. 5 hari lalu dia hanyalah orang buangan, sekarang dia adalah eksistensi yang menakutkan. Dalam dunia yang keras ini, hanya yang terkuat yang dihormati. Dan Yayan? Dia mungkin akan menjadi legenda. Zhongkin bertepuk tangan dengan penuh semangat, dadanya bergetar karena gerakan itu. Benar sekali. Yang paling mencolok adalah perubahan besar yang terjadi setelah ia dibuang ke pegunungan tandus. Xiao Urong, yang tidak bodoh, segera menangkap maksudnya. Didi, maksudmu dia mendapatkan sebuah kesempatan luar biasa dalam setengah hari? Namun, setelah berkata begitu, ia sendiri menggelengkan kepala. Tapi setengah hari saja, meskipun mendapatkan keberuntungan besar, seharusnya tidak cukup untuk membuat kekuatannya melonjak secepat itu. Zhongkin tersenyum tipis. Kalau seorang alkemis tingkat 5 atau bahkan 4 turun tangan, apakah seorang biasa bisa langsung naik ke tingkat ke-6 atau ke-7 dalam waktu singkat? Xiao Urong terkejut, lalu buru-buru mengangguk. Itu memang mungkin. Aku rasa, ada seorang alkemis hebat yang sudah lama mengambil anak ini sebagai muridnya, tetapi tidak membiarkannya berlatih bela diri sampai hari ketika ia dihajar habis-habisan. Barulah sang guru menggunakan cara luar biasa untuk membuatnya bangkit dan membalas dendam dengan tangannya sendiri. Zhongkin menjelaskan dengan nada yakin. Xiao Urong terdiam, matanya berbinar. Aku benar-benar ingin bertemu dengan gurunya. Jangan terburu-buru. Sekarang kita tahu ada ahli luar biasa di balik anak ini, kita cukup mengawasinya dan menelusuri jejaknya, kata Zhongkin penuh percaya diri. Setengah jam kemudian, pelayan berbaju biru datang kembali dengan ekspresi ragu-ragu. Bicara, perintah Zhongkin. Orang itu berhasil menyelesaikan satu tungku pil pengumpul roh lagi, kata pelayan itu sambil menunduk takut-takut. Mereka semua terdiam. Lagi, ujar Zhongkin dengan kagum. 3 tungku pil dalam satu sesi sudah luar biasa, tetapi ini seharusnya batasnya. Xiao Urong mengangguk setuju. Namun, setengah jam kemudian, pelayan berbaju biru kembali lagi dengan ekspresi canggung. Kali ini pasti dia berhasil menyelesaikan tungku keempat, bukan? Kata Zhongkin dengan nada ragu. Ya, Nona Zhong, jawab pelayan itu. Zhongkin tidak marah, sebaliknya, matanya berbinar terang. Yo Urong, gurunya memang luar biasa, tapi anak ini sendiri memiliki bakat yang benar-benar menakjubkan. Bahkan kakekmu. Seorang alkemis tingkat 5, paling banyak hanya bisa membuat 5 tungku pil berturut-turut. Xiao Urong tidak bisa membantah. Kakeknya adalah sosok yang hampir mencapai puncak dunia alkemis di Daxia, dan sekarang bocah yang mereka sebut cabul ini memiliki bakat yang setara, bahkan mungkin lebih. Kita harus merekrut anak ini ke dalam pavilion obat bumi.
Zhongkin berkata dengan penuh tekad. Sekarang dia mungkin hanya alkemis tingkat 9, tetapi dalam 10 atau 20 tahun, dia pasti akan menjadi raja alkemis Daxia. Xiaorong mengerutkan kening, tidak rela mengakui keunggulan Ye Yan. Tapi tetap saja, dia itu cabul. Zhongkin terkekeh. Kalau dia memang tertarik padamu, manfaatkan saja itu. Biarkan dia menginap dan buat semuanya terjadi secara alami. Bibi, wajah Xiaorong langsung memerah. Hei, Bibi sudah hampir 30 tahun. Bukankah ini seperti sapi tua memakan rumput muda, goda Zhongkin. Xiaorong hanya bisa melotot. Sudah sejak kecil ia terbiasa bertengkar dengan bibinya ini, tapi tetap saja tidak bisa menang. Setengah jam kemudian, pelayan berbaju biru kembali untuk ke-6 kalinya. Kali ini, dia bahkan tidak perlu berbicara. Jangan bilang, dia berhasil lagi, tanya Zhongkin dengan nada pasrah. Benar, Nona Zhong. Zhongkin menghela napas panjang. Baiklah. Jika dia membuat beberapa tungku lagi, aku bahkan rela merayunya sendiri. Xiaorong melotot, benar-benar tidak tahan lagi. Bibi. Namun, setengah jam kemudian, laporan ke-7 datang. Lalu ke-8. Ke-9. Hingga yang ke-10. Saat akhirnya bahan habis, mereka berdua baru bisa bernapas lega. Zhongkin menatap Xiaorong dengan serius. Xiaorong, meskipun hatimu enggan, kalian harus mendapatkan bocah ini. Bahkan jika itu berarti menikah dengannya bersama saudara perempuanmu. Xiaorong terdiam, matanya membesar. Bibi, kau serius? Zhongkin mengangguk mantap. Keluarga gurumu telah mengalami kemunduran selama 100 tahun terakhir. Saat ini, hanya kakekmu yang menopang segalanya. Tapi 100 tahun dari sekarang, bagaimana nasib keluargamu? Xiaorong menggigit bibir, hatinya mulai diliputi kegelisahan. 3 keluarga lain selalu mengincar posisi keluargamu. Jika kakekmu tiada, mereka pasti akan merebut semua aset pavilion obat bumi. Cara termudah? Memaksa kalian menikah dengan putra mereka, lanjut Zhongkin dengan suara tegas. Xiaorong terdiam, hatinya terasa berat. Jika itu terjadi, kau tidak hanya akan menikahi seseorang yang tidak kau sukai, tapi juga musuh keluargamu. Zhongkin menatapnya tajam. Tapi sekarang, kesempatan ada di depan mata. Jika Yan bergabung dengan kita, dalam waktu singkat dia akan menjadi pilar kekuatan yang melindungi keluarga gurumu. Xiaorong merasa dadanya sesak. Ia benar-benar membenci Yan, tetapi kata-kata bibinya tidak bisa disangkal. Selain itu, Zhongkin menyeringai, kau bilang dia cabul, tapi perhatikan baik-baik. Dia hanya tertarik padamu. Apa artinya itu? Xiaorong tertegun. Itu berarti dia benar-benar menyukaimu. Kalau dia cabul sejati, kenapa tidak melirik bibi yang jauh lebih menggoda ini? Zhongkin tertawa kecil. Bibi. Xiaorong merasa ingin pingsan. Zhongkin hanya tersenyum penuh arti. Pikirkan baik-baik, Xiaorong. Ini bukan hanya soal perasaan, tapi juga masa depanmu. Ye Yan dengan puas menyimpan 94 butir pil pengumpul roh hasil dari 9 tungku dan melangkah keluar dari ruang alkimia. Saat tiba di lobi, ia berkata kepada seorang pelayan toko, aku memecahkan salah satu tungku kalian. Berapa yang harus kubayar? Pelayan itu belum sempat menjawab ketika suara lembut dan merdu terdengar, hanya sebuah tungku, mengapa repot-repot? Itu suara seorang wanita cantik dengan pesona yang begitu menggoda. Di sampingnya berdiri gadis muda yang sebelumnya juga ada di sana. Saat mata Yan tertuju padanya, gadis itu langsung mendengus dan memalingkan wajahnya. Namun, perhatian Yan justru tertuju pada sesuatu yang lain. Ia merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat jelas dari dada gadis itu, suatu indikasi bahwa di sana tersembunyi harta langka tingkat tinggi. Bagaimana cara mendapatkannya? Tatapan Ye Yan pun tertuju ke dada gadis itu dengan penuh pemikiran. Mesum. Bajingan. Brengsek. Xiaorong mencaci maki dalam hati. Pria ini benar-benar tak tahu malu. Lagi-lagi menatap dadanya seperti itu, bahkan dengan tatapan yang begitu terang-terangan. Wajahnya langsung memerah karena marah dan malu. Zhongkin juga tercengang. Ia sudah tahu bahwa Ye Yan adalah pria yang haus akan kecantikan. Tapi ini? Di tempat umum? Benar-benar keterlaluan. Apa kau menjual benda itu? Ye Yan akhirnya bertanya sambil menunjuk ke dada Xiaorong. Xiaorong membelalak sebelum akhirnya berbalik dan pergi dengan langkah cepat, meninggalkan ruangan dengan kemarahan membara. Dasar bajingan. Mengatakan hal seperti itu di depan banyak orang? Ini benar-benar puncak dari kehinaan. Zhongkin pun terdiam. Walaupun ia sering menggoda keponakannya dengan lelucon yang membuat wajah gadis itu memerah, tetap saja ia tak menyangka Ye Yan bisa mengatakan sesuatu seperti itu di depan umum. Namun, Ye Yan hanya mengangkat bahu. Kalau tidak dijual, ya sudah. Kenapa harus begitu marah? Ia menoleh ke Zhongkin dan berkata santai, kalau kalian memiliki resep pil yang tak lengkap dan perlu diperbaiki, datang saja ke rumah Ye. Setelah itu, ia melangkah keluar dan berjalan santai di jalanan kota. Ia mengambil sebutir pil pengumpul roh dari sakunya, memasukkannya ke dalam mulut, mengunyahnya sebentar, lalu menelannya. Gelombang energi spiritual menyebar di dalam tubuhnya, meresap ke dalam dantiannya dan berubah menjadi aliran kecil cairan spiritual. Hanya meningkatkan 1% kultivasi? Cukup lumayan. Tanpa ragu, ia mengambil pil kedua, mengunyahnya, dan menelannya. Seandainya Xiaorong atau Zhongkin melihat ini, mereka pasti akan ternganga tak percaya. Siapa yang memakan pil pengumpul roh seperti ini? Semua orang tahu bahwa mengonsumsi lebih dari 1 pil dalam sehari bisa berbahaya. Racunnya memang kecil, tetapi tetap membutuhkan waktu sehari untuk dikeluarkan tubuh. Selain itu, jika tubuh tidak mampu menyerap energi pil yang berlebihan, meridian dan pembuluh darah bisa pecah karena kelebihan energi. Namun, tubuh Ye Yan berbeda. Sebagai tubuh sumber Dao, tidak ada energi yang bisa menyakitinya. Racun? Tidak akan meninggalkan jejak di tubuhnya. Kelebihan energi? Semuanya akan terserap sempurna. Ia terus mengunyah pil-pil itu seperti permen, dan saat kembali ke rumah keluarga Ye, hanya tersisa 40 butir dari 90 lebih yang ia bawa. Saat itu, kultivasinya sudah mencapai puncak tingkat 4 pasca kelahiran. Saatnya menembus batas. Dengan tenang, Ye Yan berkata, hancur. Seolah mendengar perintahnya, sebuah penghalang tak terlihat di dalam tubuhnya langsung retak dan pecah. Dantiannya membesar secara drastis.
Tingkat 5 pasca kelahiran. Siapa di dunia ini yang bisa menembus batas secepat ini? Hanya sang kaisar agung. Ketika ia sampai di rumah, Huzi, pelayan setianya, sudah menunggunya di depan pintu dengan wajah penuh penyesalan. Tuan muda. Huzi segera berlari ke arahnya, lalu menunduk dengan raut bersalah. Maaf, Tuan muda. Aku telah mempermalukanmu. Ye Yan mengangkat alis. Memalukan? Oh, dia pasti masih merasa bersalah karena kalah dari Sang Tai Cheng kemarin. Dengan tenang, Ye Yan bertanya, kau tahu kenapa kau kalah? Huzi menggeleng. Aku tidak tahu. Kau hanya mengandalkan kekuatan kasar, kata Ye Yan. Kalau musuhmu jauh lebih lemah, seperti Sang Yutai, kau bisa menang dengan sekali pukul. Tapi kalau lawanmu hanya sedikit lebih kuat, atau bahkan setara denganmu, kau hanya akan dipermainkan. Huzi mengangguk, merenungkan kata-kata tuannya. Ye Yan melanjutkan, aku akan mengajarkanmu sebuah teknik tinju. Mulai sekarang, kau hanya perlu berlatih ini. Namun, wajah Huzi tampak ragu. Tapi, aku bodoh, Tuan muda. Aku takut tidak bisa menghafalnya. Ye Yan tersenyum. Tidak masalah. Latihlah siang dan malam. Jangan pikirkan hal lain. Cukup fokus pada teknik ini. Dengan semangat baru, Huzi mengangguk. Baik, Tuan muda. Aku tidak akan mempermalukanmu lagi. Ye Yan mengajarinya tinju macan, sebuah teknik yang ia ciptakan berdasarkan serangan dari makhluk mitos, macan putih. Hanya ada 9 jurus dalam teknik ini, sederhana namun sangat kuat. Ia hanya mengajarkan 1 jurus lebih dulu, baru akan melanjutkan ke jurus berikutnya setelah Huzi menguasainya. Setelah beberapa kali demonstrasi, Ye Yan pun pergi tidur. Namun, sepanjang malam, suara, hah, terus terdengar di luar. Huzi ternyata berlatih tanpa henti. Ye Yan tersenyum dalam hati. Anak ini memang bodoh, tapi kerja kerasnya luar biasa. Itu lebih berharga daripada bakat alami.